Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yazid, ahli pendidikan. Para YouTuber, para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang berbahagia. Semoga habis nonton ini bertambah rezekinya dan jangan lupa berbagi dengan tetangga atau temannya serta keluarganya. Saya yakin habis nonton ini kalian akan bertambah rezekinya. Baik, dalam kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh pendidikan di dunia maupun di akhirat. Beliaulah yang telah berhasil mencetak kader-kader manusia-manusia yang beradab dan berpancasilais, manusia-manusia yang senantiasa mengabdi kepada Allah dan mengabdi untuk berbuat kebaikan kepada siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pencinta ahli pendidikan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini Bapak Yazid akan membahas, mari kita bahas bersama tentang pola pendidikan. Pola media pendidikan. Bagaimana pola media pendidikan? Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang fungsi media pendidikan. Sekarang pola dari pengertian yang telah diuraikan di atas menafsirkan media pendidikan dari sudut pandangan yang sangat luas. Dalam arti tidak hanya terbatas pada alat-alat audio visual atau yang dapat dilihat, didengar, melainkan sampai pada kondisi para siswa dapat melakukan sendiri. Dalam pola demikian maka tercakup pula pribadi dan tingkah laku seorang guru. Kendatipun dalam bahasan-bahasan sebelumnya menonjolkan tentang dua aspek dari media pendidikan, namun secara keseluruhan pola pendidikan itu terdiri atas 5 macam. Pola media pendidikan yang pertama yaitu berupa bahan-bahan cetak atau bacaan. Ini adalah salah satu suplementari material berupa bahan acuan seperti buku, komik, koran, majalah, buletin, folder, periodikal berkala, pamflet dan lain-lain. Bahan-bahan ini telah mengutamakan kegiatan membaca menggunakan simbol-simbol kata dan visual. Itulah bahan yang pertama, yaitu bagaimana kita membuat media pendidikan mesti adanya bahan-bahan tersebut. Yang kedua, pola media pendidikan yang kedua yaitu menunjukkan adanya alat audio visual seperti alat-alat yang tergolong ke dalam 3 golongan. Yang pertama, media pendidikan tanpa proyeksi seperti papan tulis, papan tempel, papan panel, bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan gambar. Itu merupakan alat-alat audio visual. Yang kedua adalah media pendidikan yang 3 dimensi. Seperti alat yang tergolong ke dalam 3 dimensi adalah terdiri dari model, benda asli, contoh, benda tiruan, diorama, boneka, topeng, ritatun, rotatun, standar, lembar balik, peta, globe, pameran, museum sekolah, dan sebagainya. Itu adalah media pendidikan 3 dimensi. Yang selanjutnya adalah media pendidikan yang menggunakan teknik atau masial, yaitu alat-alat yang tergolong ke dalam kategori antara lain slide, film strip, film rekaman, radio, televisi, laboratorium, elektronik, perkakas oto, instruksi, ruang kelas otomatis, sistem interkomunikasi, dan komputer. Itu termasuk media pendidikan yang menggunakan teknik atau masinal.
Nah ini. Pola pendidikan, pola media pendidikan yang ketiga adalah sumber-sumber masyarakat. Ini bisa menjadi media pendidikan. Berupa proyek-proyek peningkatan, proyek-proyek peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan, masalah, dan sebagainya. Dari berbagai bidang meliputi daerah, penduduk, sejarah, jenis kehidupan, mata pencaharian, industri, perbankan, perdagangan, pemerintah, kebudayaan, dan politik, dan lain-lainnya. Untuk mempelajari hal tersebut diperlukan berbagai metode, yakni metode karya wisata, metode manusia sebagai sumber, metode survei, metode berkemah, pengambilan sosial, metode kerja pengalaman atau KKN, dan sebagainya. Pola media pendidikan yang keempat adalah kumpulan benda-benda atau material collection. Nah ini, berupa benda-benda atau barang-barang yang dibawa dari masyarakat ke sekolah untuk dipelajari. Itu sebagai media. Seperti potongan kaca, potongan sendok, daun, benih, bibit, bahan kimia, dan lain-lain. Itu yang dari masyarakat dibawa ke sekolah untuk dipelajari. Pola media pendidikan yang kelima adalah contoh-contoh kelakuan yang dicontohkan oleh guru. Meliputi semua contoh kelakuan yang ditunjukkan oleh guru sewaktu mengajar. Misalnya, dengan tangannya bagaimana Pak Guru ini bergerak. Dengan kakinya, gerakan badan, mimik, dan lain sebagainya. Peragaan yang tergolong ke dalam kategori ini tak mungkin kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak. Tak mungkin kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak macamnya. Dan sangat tergantung kepada kreasi dan inisiatif pribadi guru sendiri. Nah, tetapi pada pokoknya jenis media ini hanya dapat dilihat, didengar, dan ditiru oleh siswa. Sebagai alat atau metode selanjutnya akan dibahas tentang hal-hal yang terkait dengan media pendidikan. Saudaraku, para pendidik dan para pencinta pendidikan dimanapun berada. Itulah pola media pendidikan. Di mana pola media pendidikan ya sudah jelas sekali bahwa di dalam pandangan yang sangat luas, dalam arti tidak hanya sebatas alat-alat audio visual yang dapat didengar, dapat dilihat, melainkan sampai pada kondisi para siswa dapat melakukan itu sendiri. Itu juga sebagai mana bisa dijadikan media pendidikan. Dalam pola pendidikan maka termasuk pribadi, yaitu tingkah laku seorang guru. Nah, jadi kita harus jelas pola media pendidikan ini harus kita fahami dengan betul. Di mana dua aspek dari media pendidikan yang menyeluruh ya harus kita pahami dengan benar-benar. Nah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada penambahan ilmu, penambahan wawasan tentang pola media pendidikan yang mencakup 5 hal tadi. 5 hal tadi. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui itu bahan-bahan cetak atau bacaan sebagai suplementari material. Nah ini. Yang kedua adalah alat-alat audio bisa dijadikan media pendidikan. Yang ketiga adalah sumber-sumber dari masyarakat, baik berupa objek-objek peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan masalah, dan sebagainya. Yang keempat adalah kumpulan benda-benda atau material collection, berupa benda-benda atau barang-barang yang dibawa dari masyarakat ke sekolah untuk dipelajari.
Seperti misalnya potongan kaca, kemudian potongan sendok dan sebagainya. Yang terakhir adalah contoh-contoh kelakuan, perilaku yang dicontohkan oleh guru itu sebagai media pendidikan. Oleh karena itu kita sebagai guru harus betul-betul super hati-hati dalam berperilaku dan bertindak. Nah ini. Kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman adalah sebuah teori, ya. Teori pola media pendidikan yang dikemukakan oleh seorang ahli audiovisual material bernama Edgar Dell. Dalam bukunya berjudul Audiovisual Method in Teaching, digambarkan tentang tingkat-tingkat pengalaman dan alat-alat yang diperlukan untuk memperoleh pengalaman tersebut. Pengalaman berlangsung dari tingkat konkret naik menuju ke tingkat yang abstrak. Pada tingkat konkret, seorang belajar dari kenyataan atau pengalaman langsung yang bertujuan dalam kehidupan kita. Kemudian meningkat ke tingkat yang lebih menuju menuju ke puncak kerucut dalam tingkat abstrak dalam bentuk-bentuk simbol. Ya. Semakin ke atas semakin abstrak, tetapi tidak berarti semakin sulit. Pembagian tingkat-tingkat ini semata-mata untuk membantu kita melihat pengalaman belajar. Bentuk kerucut sebagaimana yang pertama adalah pengalaman langsung dan bertujuan. Yang kedua pengalaman tiruan yang diatur. Yang ketiga pengalaman dramatisasi. Yang keempat demonstrasi. Yang kelima karya wisata. Yang keenam pameran. Yang ketujuh televisi. Yang kedelapan gambar hidup. Yang kesembilan rekaman radio gambar tetap. Yang kesepuluh gambar. Yang kesebelas lambang visual. Yang kedua belas lambang kata. Jadi kita belajar di sini adalah sudah mencapai tingkatan yang kesembilan, yaitu rekaman, radio, gambar tetap melalui YouTube ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat menggali potensi untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, kepada calon generasi pemimpin kita, yaitu siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Kita terus menggali ilmu, jangan bosan-bosan. Karena sungguhnya tantangan hari ini itu akan berbeda dengan tantangan hari depan. Tantangan hari depan akan berbeda tentang tantangan hari ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu pemuda hari ini, anak-anak kita hari ini harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Menjadi orang yang lebih kuat lagi. Dan menjadi orang yang lebih berani memperjuangkan kebaikan-kebaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.